Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Bu, wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Bapak, baik. Ya. Baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya Alhamdulillah. sehat dan penuh semangat ya. Hari Semangat, ini Pak. kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik dan lebih berkah. Tapi Wow. sebelumnya, Baik. sebelum mulai, mari kita bayangkan sesuatu terlebih dahulu. Coba Bayangkan Bayangkan oleh apa ya yang anak-anak dibayangkan? apa semua, yang dibayangkan? Apa pikirkan bayangkan? Apa ya, pikirkan apa yang kalian rasakan kalau seandainya sedang memiliki uang yang banyak. Tapi, Wah, Ada, Tapi tapi kalian ada habiskan satu semuanya dalam satu hari ini. shopping. Untuk dibelikan kepada barang-barang yang tidak penting gitu ya. Seru nggak dikasihkan kira-kira di semuanya. awal? Iya, kira-kira seru Seru, nggak di awal? Pak. Wah, Seru seru. banget Seru. kan? Wah. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya besok kita tidak punya apa-apa lagi? Sedih nggak? Banget. Nah, sedih banget kan? Mau mau Sedih, makan sedih aja banget. susah Sedih. karena nggak ada uang, uangnya udah habis. Mau Nah, beli aja gak ada, uangnya habis. betul ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa kita harus hidup sederhana dan tidak berlebihan, serta bagaimana cara kita bisa menggunakan apa yang kita miliki dengan bijak. Siapa nih yang siap belajar dengan semangat? Siap, Ya. siap, Siapa? Masya siap, siap, Allah, siap, luar siap, biasa. Anak-anak Ya. Bapak semangat-semangat semua ya. siap, Pak. Semangat. Siap. Semangat, Baik, semangat, semangat. sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Ya. Coba ada anak-anak Cici, mohon dipimpin doanya ya. apa Cici lagi? Elia. Ya, Ya, si kecil ya. aman cicinya. silakan anak Cici. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Harus tahan untuk boleh Bismillahirrahmanirrahim. itu. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman warzuqni warzuqni fahman wa amalan birahmatika ya birahmatika ya arhamar arhamar rahimin. Amin. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan Selesai. dimulai dengan berdoa, kita kegiatan kita kali ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Oke, baik anak-anak semua, coba Bapak mau cek dulu kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir Ya, tidak? hadir Hadir semua, semua. Pak. Hadir semua, Masya Ya. Allah, Hadir. betul-betul Tumben. anak Hadir, anak-anak Pak. yang semangat Hadir. dalam belajar ya. Ya, Iya. Pak. Mudah-mudahan seterusnya juga seperti ini, jangan hari ini doang ya. Amin. Amin. Baik, ah anak-anak semua, nih, karena tadi kita mau belajar tentang hidup sederhana dan menghindari hidup gaya hidup berpoya-poya, nih, Bapak mau nyata terlebih dahulu. Kira-kira apa sih kalau seandainya kita mendengar hidup berpoya-poya itu tentang apa sih? Uang. Bukan Uang. bikin uang, Pak. Uang, Uang. apalagi Beli barang, Pak. beli Pulsa. barang, Belanja seenaknya, Pak. belanja Baju. seenaknya, Masya Allah, betul sekali ya. Nah, Belanja. kira-kira nih, Wanita banyak. kira-kira Pak, mengapa menurut kalian sebagian orang itu memilih hidup dengan gaya berpoya-poya? Kira-kira apa tuh tujuannya? Gengsi, Pak. Gengsi, betul. Apalagi Ingin Euforia. dipuji. Ingin dilihat. Ingin ingin dilihat orang, betul Ya. sekali. Ya. Nah, sekarang menurut kalian apa sih dampak jangka panjang dari hidup berpoya-poya? Kira-kira? Jadi miskin. Jadi Miskin. miskin, Punya betul. apa-apa. Uangnya Punya tidak apa-apa. tidak tersisa Habis. sama sekali, Habis. betul ya. Tidak Menyesali bisa akhir. menabung. Betul Rezekinya sekali. tidak berkah. Nah, Masya Menyesal, Allah, Pak. sangat-sangat Menyesal. luar biasa nih pendapatnya bagus sekali ya. Nah, sekarang coba deh, Bapak mau ngasih film, mau nggak kita nonton film? Mau. Oke, Mau nih, banget. Mau Bapak mau banget film. ngasih film, silahkan ditonton ya, tapi jangan nonton doang, nanti Ya, kita tanggapi bareng-bareng ya. Ya, ya. Pak. Oke, Iman, Pak.
Belum. Silakan ini filmnya. Fir, kontak Kaisar, ge. Oh ya, bentar. Wih, seru banget nih. Apa kabar? Lama banget sih, San. Asli. Lama banget. Sibuk banget kayaknya. Ya, gue bayarin. Bulan ya, ada. Halo, kenapa Van? Weh, lo udah di rumah kan? Udah. Kita geser tempat. Nongkrong lagi kita geser. Lo nggak lo? Udah deh, ayo gas. Wis, apa kabar? Kalau udah keluar lagi kan, mana balik gua? Udah. Baik, mah. Segini. Abi. Abi. Kenapa Uti? Abi tadi ngambil duit di dompet Uti nggak? Soalnya tadi Uti bangun tidur ngeliat dompet, sisa 2 lembar masa. Enggak, Abi nggak ngambil itu duit Uti. Kalau bukan Abi, Kaisar mana Abi? Tadi sih Abi ngeliat Kaisar keluar, tapi dia nggak pamit sama Abi. Siapa ini 5 juta? Nggak tahu, bapak gua ngasih aja. Ngasih aja. Ini Pak. Ah, dia juga nggak penting. Kok nggak dijawab sih? Ih, 5 juta tuh gua bagi-bagi sama gua. 1 buat 3 juta buat temen gua, 2 jutanya buat gua. kamu bagi-bagi? Nggak tahu gua. Nggak dijawab. Tadi Uti telepon adek, nggak dijawab. Kamu di mana sekarang? Pulang sekarang ya. Oh ya udah. Mana ya? Gua tadi suruh buka balik. Balik? Kan gua datang gua tadi. Lu kan baru pesan sana. Iya, suruh balik nggak tahu juga kenapa. Ada masalah ya? Enggak salah. Tadi ngobrol-ngobrol doang. Terus tadi yang itu, Oh iya, yang bayar belum bayar belum? Udah sih, ya ntar gua bayar. terus makanan lu? Gak apa-apa, ambil buat berdua aja jadinya. Gimana tambah lagi nggak? Udah gua balik ya. Udah ada nih. Adek tadi udah Abi. Kamu ambil duit Uti kan? Enggak. Jujur aja deh. Iya sih, sebenarnya tadi aku ambil duit Uti itu 100 duit aku udah habis. Jadi aku ngambil duit Uti pas Uti tidur tadi, aku ngambil di kamar Uti. Bi, coba kasih tahu dulu itu Wak, si adek. Kayak mana dia itu? Kamu bener ngambil duit Uti? Bener, Berapa? 100.000 Kurang tuh duit dari Abi. kurang. Kamu ini Kaisar. Bisa-bisanya orang ini. Kamu nggak bisa ngatur keuangan kamu. Gak bisa. Jadi gini, Kak. Abi itu udah ngatur keuangan kamu, teman kamu. Jangan pernah maling kamu itu, punya Uti kamu itu.
kamu ini. Abi itu udah percaya loh sama kamu. Abi udah ngelepas kamu itu ke dunia luar. Sisanya itu Abi percayain aja di kamu. Jangan kayak gini lagi ya. Baik Abi. Aku ya tadi udah ngambil 100.000 tapi nggak bilang-bilang. Ya udah Uti maafin, tapi nggak usah diulangi lagi ya. Ya oke. Oke, baik. Anak-anak semuanya, kira-kira nih dari film yang barusan Bapak tampilkan dan kita sama-sama mengamati bersama, kira-kira nih pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari film tersebut? Ada yang mau menanggapi gak? Silakan. Jangan mencuri, Pak. Jangan mencuri, bagus. Siapa lagi? Ayo. Melakukan kejahatan, Jangan Melakukan gengsi. kejahatan. Iya. berbohong, Jangan Jangan, gengsi. jangan Ya. gengsi, betul. Apalagi hidup jadi boros. hidup jadi boros ya, betul sekali. Baik. Nah, sebagai yang tadi Bapak sampaikan, Bapak, materi kita ya kali ini itu adalah tentang menghindari hidup berpoya-poya, kemudian ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini poin ataupun bab besarnya. Adapun materi kita kali ini, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan jenis penyakit hati hidup berpoya-poya, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, dan hikmah menjauhinya. Nah, anak-anak sekalian, kalau melihat dari mengacu pada bab 3, tentunya banyak sekali hal yang perlu kita bahas. Di antaranya, pokok bahasan dalam bab 3 ini adalah hidup berpoya-poya, ria dan sum'ah, takabur dan hasad. Namun tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini kita akan mempelajari secara keseluruhan. Maka dari itu, insya Allah kita akan mempelajari pada kesempatan ini hanya di larangan hidup berpoya-poya saja. Nah, anak-anak, ya, larangan hidup berpoya-poya, maka ada dua definisi di sini. Pertama, ada yang termasuk dalam kategori israf, di mana kata israf itu diulang sebanyak 23 dalam Al-Quran. Yang kedua juga termasuk dalam kategori tabzir, di mana kata tabzir ini diulang sebanyak 3 dalam Al-Quran. Nah, boleh dilihat contoh-contohnya di sini. Ada orang yang berlebihan dalam makanan. Sudah tahu perutnya sudah tidak menampung, namun lidahnya masih tetap pengen makan sehingga terus aja dimasukin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang berbelanja secara berlebihan. Berbelanja bukan kebutuhan, tapi keinginan. Apapun yang dia inginkan, dia belanja. Padahal uangnya terbatas. Dan yang ketiga, dia menghambur-hamburkan uang. Ini contoh-contoh dari perilaku hidup orang yang berpoya-poya. Nah, biar lebih tahu apa sih sebetulnya definisi israf, juga definisi tabzir. Nah, di sini merujuk pada perilaku yang tidak proporsional, baik dalam penggunaan harta, waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya, yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Sementara tabzir adalah perilaku yang membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan, yaitu mengeluarkan harta tidak atas dasar haknya. Nah, dari dua hal ini ternyata israf ataupun dalam kategori berlebih-lebihan ini tidak hanya berhubungan dengan harta, ya, tapi juga mencakup kehidupan kita lebih luas. Contoh di sini, ada orang yang berlebihan dalam makanan, makan minumnya secara berlebihan. Ada orang yang berbelanja secara berlebihan, bahkan termasuk berbicara pun ada yang berlebihan. Kemudian juga dalam hal penampilan, bagian dari orang yang berlebihan juga sampai apapun sampai dimasukin ataupun di apa diterapin ke muka gitu ya. Kemudian dalam hal waktu, terkadang kita juga suka scroll-scroll media sosial sampai lupa waktu, ternyata waktunya sudah mepet sekali untuk melaksanakan sholat. Nah, ini bagian dari perilaku israf dan tabzir, ya. Nah, kemudian apa sih dampak negatif perilaku israf dan tabzir ini? Di antaranya, pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia, melalaikan akhirat. Kita lebih cenderung fokus pada kebahagiaan dunia.
hanya kebahagiaan saat saja, hanya ingin dipuji oleh orang lain, hanya ingin dianggap bahwa kita ini orang mampu, hanya ingin dianggap bahwa kita ini orang yang memiliki status sosial menengah ke atas. Padahal pada kenyataannya kita terbatas, sementara kita melalaikan kehidupan di akhirat. Ketika kita memiliki uang, tidak sedikit orang yang lupa untuk bersedekah, malah lebih cenderung bersenang-senang, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Nah, tentunya ini bagian dari dampak keperbuatan hidup berpoya-poya. Kalau seandainya orang yang sering berpoya-poya melihat orang lain yang sama-sama berpoya-poya ataupun merasa dilebihi, maka dia lebih cenderung ingin melebihi dari apa yang orang lain dapatkan. Kalau orang lain membeli sesuatu, dia tidak mau di bawah mereka, sehingga terus akan berupaya untuk melebihinya, meskipun dengan kondisi yang sangat terbatas. Kemudian dengki dan pamer. Orang lain apa namanya memiliki harta yang banyak, dengki kepada mereka. Kemudian cenderung juga kita memiliki sesuatu, kita sering memamerkan apa yang kita miliki kepada orang lain. Tiga, di antaranya dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Bayangin kalau seandainya kita memiliki uang, kemudian dihabiskan saat itu juga, bingung bagaimana kita untuk menghadapi hari esok berikutnya. Sementara uangnya sudah habis. Sementara kebutuhan kita satu bulan ke depan masih banyak. Nah, ini dipastikan orang yang sering berpoya-poya, orang yang israf dan tabzir itu bakal frustasi. Bagaimana cara dia untuk bertahan hidup satu bulan ke depannya, sementara uang sudah habis. Mungkin konsekuensinya apa? Bisa pinjol dan sebagainya, dan itu akan mendapatkan masalah-masalah yang baru. Berikutnya, di antara dampak dari dampak negatif dari perbuatan isok dan tabzir ini adalah berpotensi menimbulkan sifat yang kikir. Bayangin aja, dia memiliki hartanya digunakan untuk poya-poya, sementara sehingga dia ini lupa bahwa apa yang kita miliki pada hakikatnya pemberian dari Allah. Maka dari bentuk rasa syukur kita, seharusnya kita meluangkan ataupun menyisipkan harta kita untuk disedekahkan kepada orang yang lebih apa namanya, yang lebih ingin mendapatkan ataupun yang berhak terhadap sedekah tersebut. Nah, kemudian hikmah menghindari dari sikap hidup berpoya-poya. Nah, di antaranya satu, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jelas sekali ya, karena orang yang suka berpoya-poya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 27 dikatakan innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang berpoya-poya itu orang yang tabzir, orang yang berlebih-lebihan, maka bagian dari perbuatan setan, bahkan temannya setan. Sementara orang yang memang menghindar dari perbuatan tersebut tentunya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dengan pilihan ini kita mau mendapatkan ridho Allah atau mau disebut dengan temannya setan? Ridho Ridho Allah. Allah. Pasti kan kita akan ingin menjadi bagian dari orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu upayanya adalah kita harus memaksimalkan, mungkin jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Di antaranya pada kesempatan inilah berhubungan dengan menghindari hidup berpoya-poya. Kemudian yang kedua, meningkatkan solidaritas sosial. Bayangin kalau seandainya kita memiliki uang meskipun sedikit, kita sedekahkan, kita infakkan, kita berikan kepada fakir miskin dan sebagainya. Tentunya ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan solidaritas, gitu ya. Kemudian kalau seandainya ada saudara kita yang kurang mampu, kita bantu. Ah, ini bagian dari sebuah solidaritas gitu. Sementara kalau seandainya kita hidup hanya untuk hedonis, hanya untuk kesenangan sesaat saja, ya orang-orang akan dekat pada kita saat kita senang. Sementara ketika saat kita susah belum tentu loh. Maka dari itu kita harus menyisihkan uang kita, harta kita untuk sedekahkan kepada fakir miskin. Ketiga, menghindari penyesatan dan kerugian. Bagaimana maksudnya? Kalau seandainya kita melakukan hidup yang berpoya-poya, maka tentunya di akhirnya kita akan merasa rugi. Apa yang rugi? Uang kita habis dan tidak jelas digunakan untuk apa. Gitu ya.
Menumbuhkan sikap qanaah. Nah, di antaranya kita merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan tentunya orang yang qanaah ini pasti akan cenderung lisannya dan hatinya terus bersyukur. Bentuk syukurnya bagaimana? Bentuk syukurnya tadi ketika Allah berikan nikmat kepada kita, kita berbagi kepada orang lain dan tidak pernah mengeluh. Nah, itu bentuk orang yang qanaah. Kalau seandainya kita mengeluh, maka tidak qanaah. Kalau seandainya kita kemarin dapat apa namanya uang sekian, sekarang kita dapat uang sekian, ada pengurangan, kemudian kita mengeluh, maka itu bukan qanaah. Allah lebih tahu loh apa yang kita butuhkan, ya, bukan kita mengejar sebuah keinginan dalam diri kita. Kemudian hikmah dari menghindari eh, apa namanya dari sikap hidup berupaya-upaya ini adalah menjadi teladan kebaikan. Untuk siapa? Untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, dan lebih luasnya untuk masyarakat secara umum. Bahwa perbuatan ataupun gaya hidup sederhana itu lebih baik. Karena ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga bagian dari orang yang sangat sederhana. Bahkan kesederhanaan Rasulullah itu dicontohkan oleh beliau langsung, di antaranya adalah ketika ada bajunya yang sobek, langsung beliau yang apa namanya yang menjahitnya sendiri. Nah, harusnya kita bercermin terhadap teladan-teladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya berarti menghindari perilaku berpoya-poya, baik berupa israf maupun tabzir, adalah bentuk implementasi akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Islam menekankan pentingnya hidup sederhana, bersyukur, dan bertanggung jawab dalam menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hidup yang berkah bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menggunakan nikmat Allah yang ada untuk kebaikan. Nah, baik, anak-anak sekalian, itu diantaranya apa namanya materi tentang menghindari hidup berpoya-poya kali ini. Bagaimana, sudah mengerti anak-anak? Ngerti. Masya Pak. Allah, luar biasa. Sangat Baik. mengerti. Sekarang di sini ada lembar kerja yang harus apa namanya yang harus dikerjakan oleh kalian semua, ya. Di antaranya Bapak sudah Bapak bagikan ya ini lembar kerjanya. Tugasnya adalah Ya, kalian silakan scan barcode ini, dua barcode ini di-scan, kemudian dari dua barcode ini akan muncul artikel ataupun eh, informasi terkait dengan berita eh, tentang orang yang berpoya-poya. Nah, kemudian silakan identifikasi perilaku berpoya-poya yang terdapat dalam berita tersebut, dan berikutnya tuliskan pendapat Anda dampak dari perbuatan tersebut dalam kehidupan individu maupun secara sosial. Dan dari hasil itu kalian berikan solusi konkret untuk menghindari perilaku tentang hidup berpoya-poya ini. Ya. Nah, silakan dibagi kelompok ya, biar apa tugas ini tidak terlalu berat, sehingga nanti kita bagi tugas dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan untuk Aib, Asep Rahmat sama Asep Nurul Barok satu kelompok ya. Siap nih, ya, Pak. Siap. Ada Awan, Beben, sama Cici satu kelompok. Ya, Nah, ya, silakan siap, kerjakan Kakak. tugas ini, lembar kerja peserta didik ini silakan kerjakan sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam LKPD ini. Nanti kalau seandainya sudah selesai, seperti biasa, kita akan memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk mempresentasikan hasil dari identifikasi pada dua artikel ini. Dan upayakan kalian buat Upayakan, Pak. hasilnya dalam bentuk presentasi ya, yang menggunakan Canva, biar kalian juga terbiasa menggunakan Canva dalam apa namanya dalam membuat sebuah eh, presentasi ataupun bahan untuk presentasi. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya. Ya. Ya, Sudah. udah. Udah, Masya Allah, luar biasa. Baik, silakan. Pintar Bu Cicil. Luar biasa ya, anak-anak apa pinter-pinter banget ini.
Wah, IQ-nya di atas Nah, rata-rata ini soalnya. Luar Silakan biasa. kelompok Asep Rahmat, Asep Nur Mubarok sama kelompok Awan sama sama Awan untuk ke depan Ya, untuk siap. menyampaikan presentasi Assalamualaikum mengenai warahmatullahi apa yang disampaikan. wabarakatuh. Ya, Ya, Pak. Waalaikumsalam Ya. terima warahmatullahi. kasih sudah Pak. Masya Allah, luar biasa pemaparan dari kelompok satu ini. Berikutnya kelompok dua silakan. Ada Ananda Cici dan teman-temannya silakan. Ya, dah. dah. Masya Allah, Apa? wah keren-keren ternyata ya. Baik, ada tanggapan silakan dari dua dua hasil ini. Dari masing-masing kelompok barangkali ada tanggapan dari kelompok satu ke kelompok dua ataupun kelompok dua ke kelompok satu. Sudah apa Ah, tanggapannya? Wah, Masya Allah, Udah luar biasa. Baik, tanggapannya ya. udah. Tanggapan yang sangat bagus dari kelompok satu ke kelompok dua, begitupun sama dari kelompok dua ke kelompok satu. Baik, nah, karena tadi Bapak pada saat memulai pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran, maka Bapak ingin tahu juga bagaimana tujuan pembelajaran ini apakah tersampaikan ataupun tidak. Ya, untuk mengukurnya, di sini Bapak sudah siapkan Alhamdulillah soal. tersampaikan. Masya Allah. Baik, silakan diisi ya, diisi dari beberapa pertanyaan ini menyangkut dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Sudah? Sudah. Luar Sudah, biasa, Pak. keren ini semua ya. Baik, anak-anak semua, rasanya Ya. memang untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Namun tentunya Bapak mohon satu orang deh ya. Ada Ananda Cici Lestari, tolong dong review hasil dari pembelajaran kali ini Memimpin hari doa. ini. Jangan Ya, mungkin doa ya. Hasil hasil dari pembelajaran kali ini review dong ya. Kira-kira hari ini mendapatkan apa? Terus bagaimana? Apakah senang ataupun ada yang kurang dan sebagainya? Silakan, Ananda Cici. ya. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Mari kita berdoa. Jangan lupa doa, belum Penutup berdoa. doa kan, Pak? Bukan, Review. mereview Ananda Direfleksi Cici. dulu Akan Ibu. bubar ya kamu. Kalau pembelajaran ini Belajar diakhiri, dulu, jadi kita Pak. itu tidak boleh mempunyai sifat penyakit hati gitu, Pak. Betul, Setuju, luar Cici. biasa ya. Itu kalau Makasih menurut Ananda. saya. Betul, Ananda Selalu Cici luar ranking itu biasa. Cici Ya. Pak di kelasnya. Emang Ananda Cici ini sangat fokus ya, fokus buat pulang maksudnya. Iya, berhubung sudah hujan, Pak. Baik, Bukan baik. jajan Pak Cici. Baik, rasanya memang cukup dan Alhamdulillah kalau seandainya apa yang disampaikan pada kali ini oleh Bapak cukup jelas penyampaiannya dan mudah-mudahan dapat kita aplikasikan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, Bapak sampaikan juga ya untuk eh, pertemuan berikutnya masih di bab 3, cuman materinya tentang mewaspadai penyakit hati, menghindari ria dan sum'ah. Baik, untuk menutup pada pembelajaran kali ini, mohon berkenan kepada Ananda Awan untuk membacakan doa kafaratul majlis dan diikuti bareng-bareng oleh teman-teman yang lain. Silakan. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah Pak Wan, selesai. bangun Maka Pak Wan. kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita masih belajar di materi yang berbeda namun pada Ulangan minggu jangan depan. dulu ulangan. Masih belum selesai materinya di bab 3 ini. Pantun dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Saya kira ulangan, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.